Masuk. Iya. Marahin mengangkat dari hari Ini tidak. Ini dua mangka. Sama tuh. hidup. Siap, Mak. Kita Pak. Arang tuh ini. Iya. Masih kok. Kilo tutuliamo pulang nani, disoro rohani, lima rumuna, bantu penyario, mabuan. Kilo tulis panganon untuk pendata, lima song lima buhay sulota. Asal buah mempersaulian, buah pakorasan, lima buat penyanak kota, majal pamas-masuan, sebagai dorong buatan, markide na kosona. Saya dia metutup di buah persaulian, buah pakorasan, saya ibadah wakar marahan, ibadah wakar, dapat sejual tasalubna. Jadi itu pesona nobok kami yang una tulang nami asas masih opa kolang-kolang parau una bawatik susah dia betul tulang saya las marwah majalo tuhat mana manggohi pas una baik kamu di hamu amang guru nami isoro do kami bila pasar sos tuhamu deke studio deke sahat deke sao dina mamuhay pamu ulot tahita di bagasan manuguk nyareo sayang dia begitu ditupahi tu hatta diramoti kita di bagasan sadario boy ta ulaut dengan ulot ta di bagasan sadario di bagasan kelas miroha jalan saya di pasu-pasu tu hatta mahita saluhuna jangan tayo di sini dua dong nami sedikit main nasi kopa golang-golang parauna. Otik so saja natar patu paham yang Tuhan tak memanggur di pasu-pasuna. Lima. Lima. Jadi tulang teman-teman Arion malas dirohan di mana yang mabuan yang anak penani majal pamas-masuan nasak koi ada tuan di balas orang mati dan aku sona pamas-masuan pasari peon ini nasi dari pas saat tahun dua itu kan asal kau mana mengirim kau nama mas-mas nasi dari itu pos dulu orang ambil itu kan pas-pasung gua nanti ada dulu nasi dari itu kan asal gue hal ini dari keluarga dulu di tengah-tengah jual mata ilmu di tengah-tengah dari sebelum ada itu kan di mana nyari nali itu kan nama aku gue mahani asal gue hanya ngurus ulon nani asa dumuro ma pasu-pasu sepanganon tumpal nami ya itu kan ya sultan nami itu akhir paku mata kamu dari pasu-pasu sepanganon asam pakoto si tobu hanya itu kan asam aku hai mulai sultan tarungu mau pasangan kuat dengan dari itu omai dari pertanyaan kami itu mati jangan Yesus Kristus nang bisa mengurangi timur saya sama itu kan asal dari mengabdi ya kapas-pasu dan pasun kan mau lihat di mana amin amin ya ibu nami pas mana dong tinggi
tulis pangalan dari pasal mulai tu hari. Tapi kalau pasal kamu Jadi kalau sudah mana tulang nami, naruh nami nya musuh nami itu kamu tulang. Alai, sebelum kita dipakai dia kita berkusau, baru semuanya tulang unget. Ya tulang. hari jalan horas. Asal disisipan burung namanya. Jadi baru nami. Bukan aja sudah aku leh. Pak kamu, dengan mau baik kamu. Alana non sore di Cina mana pola udah ida. Odo tapak temsek. Jadi dengan baik lain tidak. Kamu menjadi Sekali masih menjadi. kamu angkat kamu meja. Tapi yang baru asa songon na baga butuh nina sida. Ah, diulang. Dan nomor 40 baik. Udah? Oke. Masih jalangan. Alam. Ya. Cium tangannya. Nah. Cium. Mas. Ada IO-nya di sini. Foto sudah selesai. Ada IO. Pelan-pelan aja, cium tangan dulu kan, cium tangan dulu. Oke, turun tangannya, masih cium kening. Ya tahan sebentar. Senyum. Oke. Bawa ke sini. Oh, sudah. Bawa ke sini. Gandeng sudah. Dengan tenang. Tapi kan ya. Dia bilang, jadi orang kami pulang, waktu berangkat kita, kita minta nama sebagai sestanya, pas timean kamu, kalau mau kami ini anak komuna, sebagai seorang sebata. Pas timean kamu, kami pulang ada orang. Jadi setiap di hamu guru nami, ala kebetulan musik bulan nami, ngaji siapa belum berkeruat dan buat kita di Bandung Nario, besok Nario yang guru nami bahaya itu cuma tentang yang nalawo hati kita tuh gereja bekas coro di Tuhan tak. Wah kita nomor Tuhan tubuh. Aman. Jadi tak sadar wata pertanyaan kita. Mula-mula doa ni maduk mulia itu doa mulia Tuhan jauh bari bata amanami pardengkan bahasa. Isiala pangaramu tiang dihami oleh Tuhan. Marhai pasok kami dengan anu oleh Tuhan. Iman nama bukai hanya oleh Tuhan ulun nami ulun hapatakon ibagasa sadari oleh Tuhan. Ima bosir oleh Tuhan nering pataron nana yang hela nami. Doa buru nami itu bagas coromi oleh Tuhan. Di nama jalo pasok-pasok perbagasan sian bagas coromi. Melalui nama somali Tuhan. Tuhan Jehovah manami nama bangsa di Banu Hijang. Upasa time perjalanan di permulun nami. Pulau nami di bagasan sadari oleh Tuhan. Di nama muhai hamil oleh Tuhan. Saat di nama ujungnya hamil ulun nami di gedung oleh Tuhan. O manototok tong mangaramoti hami. Leo madihami hai pason. Leo madihami tir dilakal oleh Tuhan. Asabu denggam merdalan ulun nami di bagasan basmi roha. Gaya ditau hamuliau madibuang muda badi Tuhan. Daripada Jehovah manami na marhabangsa di Banu Hijang, suang sonima le Tuhan, dia katutur na portak kagari Tuhan, asa homa totong mangaramoti na sida, iring-iring matotong na sida di perjalanan na, buisa ano tu bagas coroni mengikuti pemberkatan pernikahan ni hela purnami le Tuhan, suang soni di gedung le Tuhan, asa pas na sida saat di gedung di napasaton adat hapatakok kami le Tuhan. Daripada Jehovah manami na marhabangsa di Banu Hijang, Gura jumi hamid oleh Tuhan, perdosa na gudang Tuhan. Asa jumul matok sesa dosa pangalusin nami oleh Tuhan. Asa utama kami menjal waktu pasum-pasum dan yang sepasar roh hidup Tuhan. Upuji hai makwarmu oleh Tuhan. Olah nyeru di saliling-ililingna. Martangiak kami Tuhan lupan guna berkini. Udah, kalau kita nanti aja kan. Udah langsung ke mobil.
bumi magdala dia malapag siya na mamuhangi sa hapon naman yung huli o mga doktor nandungan ni jalan ng mga ramoti jalan humayo kami mulia ni Tuhan di kedua tahun di masuk
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kor dari Punguan Ama.
firman Tuhan yang menjadi kabar baik dan menjadi dasar pernikahan saudara Naik Dipensitorus dan saudari Iponi Hapsa Ropana Laisou tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi saya bacakan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan, asa dada dua benasida tung sada daging do onpe naung pinadumu di debata dang jadi sirangan ni jolma. Shalom. Jemaat yang turut beribadah dalam pemberkatan nikah Naik Dipensitorus dan Iponi Hapsa Ropana Laisou, dan secara khusus buat kalian berdua yang berbahagia hari ini. Pertama-tama kita harus sadar bahwa dalam berumah tangga ini kita banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Kita banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi bagaimana perjalanan rumah tangga yang kita alami itu mempengaruhi perjalanan rumah tangga kita ke depan. Dan bukan hanya kita yang seperti itu. Termasuk dalam nats ini bahwa ketika Yesus telah tiba di daerah Judea di seberang sungai Yordan, para orang-orang Farisi datang menjumpai Yesus untuk menguji dan untuk mencobai bagaimana pemahaman Yesus tentang pernikahan. Secara khusus pada waktu itu sudah mulai banyak orang yang bercerai. Bagaimana pendapat Yesus tentang perceraian? Karena pada waktu itu termasuk Herodes juga sudah menceraikan istrinya. Dan kalau Yesus mengatakan bercerai boleh, maka Yesus akan dicobai oleh orang-orang Farisi. Dan kalau Yesus mengatakan tidak boleh, maka Yesus akan diperhadapkan bahkan dengan hal-hal yang sudah biasa pada waktu itu. Sebelum kita lanjutkan nats ini, saya tanyakan dulu saudara Naik Dipensitorus dan saudara Iponi Hapsa Ropana Laisou. Pertanyaannya satu, apa yang saudara pelajari, apa yang saudari pelajari tentang pernikahan dari orang tua? Apa yang kalian pelajari tentang pernikahan dari bapak dan mama? Yang kita pelajari ada dua. Hal-hal positif yang akan kita teruskan, dan yang kedua hal-hal negatif yang tidak akan kita teruskan. Jadi belajar itu dari dua sisi, belajar dari sisi positif dan belajar dari sisi negatif. Kita tidak menyalahkan orang tua, tapi seperti itulah pernikahan mereka, dan pernikahan mereka itu menjadi pelajaran bagi anak-anaknya. Kita tidak memperbaiki pernikahan mereka, karena yang bisa kita perbaiki adalah pernikahan kita sendiri ke depan. Bisa dipahami pertanyaannya, saudara Dipen? Ya. Coba menurutmu apa yang bisa kau pelajari tentang pernikahan dari bapak dan mama? Apa yang bisa kau tiru? Apa yang bisa kau teladani? Dan apa yang bisa tidak kau tiru atau akan kamu perbaiki untukmu, bukan untuk bapak dan mama lagi. Dan demikian juga nanti untuk saudari Iponi. Silahkan.
Ya, salam. Terutama menjadi satu terkait beribadah selalu berlandaskan Tuhan. Setiap kegiatan, setiap perlakuan, setiap pekerjaan kita selalu landaskan dengan doa, serta apapun masalahnya selalu berserah kepada Tuhan. Mungkin itu aja, Mam. Terima Itu kasih. yang bisa diteladani, yang ingin kamu perbaiki untukmu, bukan untuk bapak dan mama lagi. Siap. Mungkin terkait manajemen waktu saya, Mang. Mungkin itu. Kuat dulu biar didengarkan oleh bapak dan mama. Apa itu? Manajemen waktu saya, Mang. Manajemen waktu. Maksudnya apa itu? Manajemen waktu. Terkait ketepatan saya dalam beraktivitas. Mungkin itu yang perlu saya perbaiki. Iya, terima kasih buat saudara Dipen. Saudari Ivoni? Shalom, mungkin yang akan saya contoh baik dari hubungan kedua orang tua saya mungkin adalah melengkapi satu sama lain, menutupi kelebihan dan kekurangan satu sama lain, begitu Bapak Pendeta. Kalau untuk yang tidak dipatut untuk ditiru, mungkin dulu almarhum bapak saya sering tinggal tugas, jadi mungkin saya mencari calon suami yang tidak meninggalkan keluarganya demi tugas, seperti itu Bapak Pendeta. Iya, terima kasih. Jadi walaupun mereka belum menikah, tapi mereka sudah berusaha belajar bagaimana menikah. Karena memang menikah ini lebih penting dari berkeluarga. Berbeda menikah, berbeda berkeluarga. Bahkan Yesus mengajarkan bahwa menikah lebih penting daripada berkeluarga, karena menikah harus meninggalkan bapak dan ibu. Bagi orang Yahudi, bahwa orang tua, ayah dan ibu itu sangat dihormati. Itu titah kelima. Tapi bagi Yesus, betapa pentingnya menghormati ayah dan ibu, bahkan lebih penting lagi menyatu bersama suami dan istri atau menikah. Dan orang Farisi mau mencobai Yesus. Bagaimana tanggapan Yesus? Apakah diperbolehkan bercerai? Itu menjadi pergumulan, itu menjadi pertanyaan. Dan untuk menjawab ini, sebenarnya harus kita baca juga dalam kitab Markus. Yesus mengatakan apa yang tertulis dalam kitab Musa. Dan orang Farisi rupanya sudah membaca kitab Musa. Tapi mereka membaca kitab Musa justru untuk menjebak Yesus. Dan mereka katakan Musa memberikan surat cerai kepada orang-orang Israel pada zaman dahulu. Tapi Yesus melihat bahwa mengapa Musa memberikan surat cerai. Musa sebenarnya tidak pernah memperbolehkan. Musa sebenarnya tidak pernah mengizinkan ada perceraian. Tetapi mengapa Musa memberikan surat cerai? Bukan karena diizinkan atau diperbolehkan menikah. Tapi surat cerai diberikan itu adalah karena ketegaran hati orang-orang Israel, ketegaran hati orang-orang Yahudi. Dan surat cerai itu diberikan untuk mengamankan supaya perempuan jangan disepelekan. Jadi itu tujuannya, bahwa pada waktu itu kalau laki-laki tidak menyukai perempuan, perempuan bisa dipulangkan, perempuan bisa dikembalikan, perempuan bisa diceraikan. Waktu itu belum ada perempuan yang memulangkan laki-laki, yang menceraikan laki-laki. Tapi sekarang kita lihat, sekarang banyak perempuan yang meninggalkan suaminya. Banyak perempuan yang menceraikan suaminya. Bukan lagi laki-laki yang meninggalkan istri, yang menceraikan istrinya. Tapi zaman ini sudah berubah. Ada beberapa perempuan yang sudah menceraikan suaminya, meninggalkan suaminya.
Di situasi seperti itulah firman Tuhan menuntun kita, mengajar kita memahami apa sebenarnya pernikahan itu. Dan buat kalian berdua, pernikahan itu tidak cukup belajar dari situasi kondisi dari keluarga kita. Tidak cukup hanya belajar dari bapak dan mama. Tidak cukup hanya belajar dari rumah tangga saudara-saudara kita, tetapi belajar tentang pernikahan satu-satunya adalah belajar dari firman Tuhan. Karena pernikahan kita pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Tidak ada di antara keluarga yang tidak punya kelemahan, yang tidak punya kekurangan. Tapi ada satu hal yang sangat menarik, bahwa kalaupun suami dan istri menikah dalam kelemahan, menikah dalam kekurangan, satu hal mengapa mereka bisa bertahan seumur hidup dalam pernikahan itu, padahal mereka sama-sama lemah. Suami punya kelemahan, istri punya kelemahan, tetapi mengapa mereka bisa bertahan sampai seumur hidup dalam pernikahan itu? Itulah yang mau diajarkan oleh Yesus melalui firman hari ini. Yesus mengajarkan dalam ayat 5, dikatakan dalam nats kita Matius 19 ayat 5. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ada dua yang diajarkan oleh Matius 19 ayat 6 ini. Yang pertama, bahwa pernikahan itu dipersatukan oleh Allah. Apa artinya kalau pernikahan dipersatukan oleh Allah? Bahwa Dipen menikah dengan Iponi bukan hanya sebatas suka atau cinta. Saya yakin Dipen bukan hanya Iponi yang kamu sukai selama hidupmu. Dan saya juga percaya Iponi bukan hanya saudara Naik yang kamu sukai dalam hidupmu. Tetapi hari ini kita lihat bahwa pernikahan bukan persoalan apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Pernikahan adalah dipersatukan oleh Allah. Dan ini juga mengingatkan kita, siapa tahu ada di antara kita sekarang suami tidak lagi menyukai istrinya, atau istri tidak lagi menyukai suaminya. Apakah kalau tidak saling menyukai bisa dikembalikan, bisa dipulangkan, bisa diceraikan? Firman ini mengatakan kepada kita tidak. Pernikahan bukan persoalan suka tidak suka lagi. Dan sesungguhnya pernikahan itu adalah dipersatukan oleh Tuhan. Kalau kita suka dengan orang lain, apakah dengan suka dengan orang lain bisa menikah? Tidak. Kalau kita tidak suka lagi dengan pasangan kita, bisa bercerai? Tidak. Karena pernikahan itu adalah dipersatukan oleh Allah. Ada orang suka sama orang lain, tidak jadi menikah. Dan dengan demikian ini harus diingat. Dan Dipen juga Naik, Dipen juga harus merenungkan bahwa Iponi Hapsah ini mau samamu sebetulnya bukan karena hanya suka dia samamu. Dan Iponi juga, Dipen ini mau samamu bukan hanya karena dia suka samamu, tapi kalian mau menikah karena dipersatukan oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi demikian juga dengan keluarga Sitorus dan keluarga Laiso dan juga keluarga Sirait di sini. Bahwa pernikahan mereka ini bukan karena orang tua sudah suka sama suka. Ada juga orang tua sudah suka sama suka tapi tidak jadi menikah. Tapi pernikahan ini adalah dipersatukan oleh Allah. Dan kalau pernikahan ini dipersatukan oleh Allah,
Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dipersatukan oleh Allah. Yang kedua, dalam ayat 6 itu juga diceritakan bahwa kalau pernikahan ini dipersatukan oleh Allah, maka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena Allah yang mempersatukan, maka manusia tidak boleh menceraikan apa yang dipersatukan oleh Allah. Kalaupun pernikahan ini tidak lagi bisa satu pemahaman, satu perasaan, tidak ada alasan untuk menceraikannya. Tapi kalaupun terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita, tidak bisa lagi saling memahami, tidak lagi bisa saling mengerti, tidak lagi bisa saling merasakan apa yang harus kita lakukan. Siapa tahu di antara keluarga yang hadir di sini ada yang mengalami ketegangan dalam pernikahan itu. Suami tidak bisa sepaham lagi dengan istri, istri tidak bisa sepaham lagi dengan suami. Kita diingatkan, memang tidak mungkin kita bisa sepaham di tengah-tengah pernikahan ini kalau Tuhan tidak menyatukan pemahaman kita. Jadi dalam pernikahan ini, agar bisa tetap bersatu, Tuhanlah yang menyatukan pemahaman kita. Agar kita bisa sama-sama merasakan, Tuhanlah yang menyatukan perasaan kita. Agar berpikir kita bisa bersatu, Tuhanlah yang menyatukan berpikir kita. Dan ini yang sering kita lupakan dalam perjalanan rumah tangga. Ada suami yang merasa tidak kuat lagi mendampingi bersama-sama dengan istri. Ada istri yang merasa tidak kuat lagi untuk mendampingi suaminya karena dia tidak sadar bahwa memang kita tidak akan mampu mempertahankan pernikahan ini kalau terlepas dari Tuhan. Jadi firman ini mengajak kepada kalian berdua, siapa tahu nanti ada masalah di tengah-tengah rumah tangga, ingatlah agar rumah tangga ini bisa langgeng. Karena Tuhan yang mempersatukan, maka peliharalah kesatuan rumah tangga ini bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Ekonomi penting, silakan. Pekerjaan penting, silakan. Tapi ingat, yang menyatukan kita bukan ekonomi. Yang menyatukan kita bukan pekerjaan. Yang menyatukan kita dalam pernikahan itu adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menyatukan kita dalam pernikahan itu, maka setiap hari Tuhan harus turut campur dalam pernikahan itu. Bisa seperti itu Amang Sitorus, dan saya panggil Inang Boru Laisau ya, Boru Sirai. Bisa seperti itu. Dan hari ini gereja akan memberikan kalian Alkitab. Dan saya lihat di Alkitab itu kita sudah dituntun untuk membaca tuntas Alkitab selama 1 tahun. Sudah ada buku panduannya. Bacalah Alkitab dari semua ayat natsnya itu selama 1 tahun sudah harus tuntas. Mengapa harus kita baca Alkitab? Karena keyakinan kita, Tuhan menuntun kita lewat firman-Nya. Dan saya percaya keluarga yang membaca Alkitab setiap hari tidak akan mungkin bercerai, tidak akan mungkin berpisah. Apapun kesulitan yang dihadapi oleh rumah tangga itu, saya percaya Tuhan akan tetap menyatukan mereka dalam perjalanan rumah tangga itu. Suang-suang ni manang tu para anak do tu berbulu di laut tasadarion tuhat tamah napasadahon hasuhuton para anak do berbulu. Tanpa Tuhan nakpe adok pertuturot tanah asing sebelumnya tidak akan bisa menyatu. Dan banyak keluarga sekarang tidak bisa menyatu karena dasar keluarga itu tidak benar. Tapi hari ini kita diingatkan, hari ini kita percaya yang berbeda budaya pun bisa bersatu.
karena Tuhan menyatukan mereka. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur hari ini karena Engkau mengingatkan bahwa pernikahan ini bukanlah rencana manusia, bukan karena naik di Pensitorus menyukai Iponi Hapsa, Ropana Laiso, dan juga bukan karena sebaliknya, tetapi pernikahan ini terjadi karena Tuhan telah menyatukan mereka. Dan kalau Tuhan yang menyatukan mereka dalam pernikahan ini, biarlah mereka tetap merawat dan mau dipersatukan dan tidak akan bercerai dalam perjalanan rumah tangga ini. Mari Tuhan berkati apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan, sehingga rencana-rencana mereka bukan hanya rencana mereka, tetapi rencana Tuhanlah yang terjadi di tengah-tengah pernikahan mereka. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini Bapa, bahwa menikah bukan hanya sebatas suka atau tidak suka, tetapi Tuhan mengingatkan kami, dan setiap orang yang menikah adalah orang-orang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jika di antara kami ada pernikahan yang sedang mengalami ketegangan, ada pernikahan yang terancam oleh perpecahan dan perceraian, ingatkan kami bahwa tidak ada cara lain untuk menyatukan pernikahan selain pertolongan Tuhan yang akan membantu dan menyatukan kami di tengah-tengah pernikahan itu. Berkati semua pernikahan umat-Mu, sehingga di tengah-tengah pernikahan itulah mereka merasakan kehadiran Tuhan setiap hari. Mereka merasakan tuntunan Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah di tengah-tengah keluarga kami, firman-Mu selalu menuntun dan mempengaruhi perjalanan rumah tangga kami, sehingga tidak satu pun dari kami yang mengalami perceraian di tengah-tengah perjalanan rumah tangga. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan juga semua acara dalam satu hari ini, acara di gereja Tuhan berkati, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita bagi umat-Mu, dan juga acara di Sopo yang akan melaksanakan adat istiadat. Biarlah adat istiadat itu juga untuk mempererat dan menyatukan keluarga ini sebagai tanda wujud bahwa Tuhan telah menyatukan mereka. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami berikan kesempatan kepada Parhalado untuk menyerahkan cenderamata. Oh ya, sorry. Ya. Kita bernyanyi. Yang telah ditebus
tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, naik Dipensitorus, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Iponi Hapsa Ropana Laisou menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan iya. Iya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Iponi Hapsa Ropana Laisou, yang telah dipilih saudara naik Dipensitorus menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki naik Dipensitorus menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dan meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak?
Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Iya. Dalam nama Tuhan, dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyampaikan firman-Nya yang dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk pengantin yang berbahagia, Pen sama Iponi, ya, panggil Dipen aja ya, Dipen sama Iponi. Tadi sudah didengarkan khotbah yang dibilang Amang Pendeta tadi dari Matius pasal 19 ayat 6. Ingatlah itu, camkanlah itu di dalam rumah tangga. Pergunakanlah apa yang di dalam Matius pasal 19 ayat 6 itu. Dan di sini juga Kuria mengasihkan Alkitab dan Kidung Jemaat. Amang Pendeta tadi mengatakan, menyarankan kalau kita orang percaya, bacalah mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau bisa dalam 1 tahun kurang. Itulah memang programnya HKBP Resort Merak Samarinda Kota. Memang sangat diprogramkan, dan itulah orang Majelis Perhalado dan Amang Pendeta di sini sangat bangga untuk Dipen dan Iponi dapat Alkitab yang baru. Jangan sudah diterima nanti ini sampai tahun depan gini juga warnanya. Nanti kalau tahun depan kamu ke sini bawa Alkitab ini, tunjukkan sama Perhalado, ya. Jadi ahamana delian di gereja Tuhamuna di Batama nama Dongani, di Batama nama Masu-Masu. Anggiat ma marhite Alkitab dot Kidung Jematon dapat ma nani luluan ni rohamuna jala na di parsita sita ni rohamuna. Ajari ma si Iponi mar bahasa Batak, maradat Batak ate. Jadi om mana langsung.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kalian semuanya. Amin.